له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini, malam ke-14 bulan 11 tahun 1443 Hijriyah, yang alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat duduk di dalam majelis ini. Dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kita masuk ke bab yang ke-37, bab alamat hubbillahi lil'abdi wal hasi 'ala at-takhalluqi biha was-sa'yi fi tahsiliha. Bab tanda atau ciri-ciri seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta anjuran agar kita memiliki akhlak, berupaya untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita bahas keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, serta kita memberitahukan seorang apabila kita mencintainya karena Allah, dan jawaban yang diucapkan apabila ada orang yang mengungkapkan rasa cintanya kepada kita karena Allah. Masih ingat apa ucapannya? Apabila ada seorang yang mengucapkan uhibbuka fillah, ahabbaka alladhi ahbabtani lah, dihafal, bukan sekedar didengar kemudian tidak diamalkan. Ahabbaka alladhi ahbabtani lah, semoga zat, artinya semoga zat yang membuat engkau cinta kepadaku karenanya juga mencintaimu. Ini doa yang kita baca apabila ada orang yang mengungkapkan atau mengucapkan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah. Ya, ingat, karena Allah, tidak ada embel-embel yang lain. Ya, bukan antara ikhwan dan akhwat. Kalau antara ikhwan dan akhwat harus disahkan dulu. Ya, ya boleh saja dia mencintai karena Allah, tidak ada perasaan yang lain. Tapi kebanyakan, apalagi kalau diucapkan sembunyi-sembunyi lewat WA, uhibbuka fillah, itu kode Anda segera datang ke rumahnya. Tentang ciri-ciri seorang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, serta anjuran bagi kita untuk memiliki akhlak yang mulia, ketaatan, agar kita bisa menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala.
Beliau membawakan ayat yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita syarat untuk mendapatkan cinta Allah. Syaratnya adalah ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan amal perbuatan beliau, ucapan beliau sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Terutama dalam masalah-masalah ibadah. Kita lakukan ibadah didasari dengan mengikuti apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini syarat mutlak untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sesuai dengan dalil. Mengerjakan suatu amalan tidak keluar daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dikerjakan atau yang menjadi ketetapannya. Bukan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kita seenaknya dan sebebasnya melakukan suatu ibadah. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, bahkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka di dalam beramal sangat jauh dari apa yang mereka amalkan dengan apa yang menjadi anjuran dan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan pada saat mereka melakukan suatu amalan yang notabene-nya itu adalah amalan yang mereka anggap itu sebagai bukti kecintaan serta syarat untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata pada saat yang bersamaan mereka justru apa? Melakukan suatu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, dan tentunya nanti di hari kiamat orang-orang yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam akan ketahuan ketika mereka datang menuju telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya pada saat itu orang-orang yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka akan terusir dari telaganya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini syarat utama. Kalau kita ingin menggapai cinta Allah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhi syaratnya. Fattabi'uni. Ikuti aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dalam masalah ibadah, ikuti dalam masalah akhlak, ikuti dalam masalah akidah, ikuti dalam masalah manhaj, ikuti dalam masalah muamalah. Semua aspek kehidupan kita. Dalam urusan menjalankan ketaatan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, hendaknya kita mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat utama dan syarat mutlak. Bukan sekedar kita mengaku cinta kepada Allah atau kita berharap cinta Allah, tapi justru amalan kita menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti petunjuk dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Maka kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar Allah mencintai kita. Allah katakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini nilai plusnya. Karena kita tidak pernah lepas dari berbuat dosa.
Hampir setiap hari kita melakukan dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah terjatuh dalam perbuatan dosa. Maka selain dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan diampuni dosa-dosanya. Dengan kita mengikuti petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam, gampang. Dengan itu dosa-dosa kita terampuni. Contoh, kita nggak pernah capek, nggak pernah lelah beramal, tapi karena kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kondisi kita tidur pun Allah bisa ampuni dosa-dosa kita. Kita memelihara jenggot kita, nggak capek. Kalau antum menumbuhkan yang tidak tumbuh, mungkin bisa capek, menghabiskan biaya. Yang sudah tumbuh antum biarkan, antum rawat, capek nggak? Ada nggak orang yang kelelahan ngurus jenggot? Tidak ada. Justru mereka kewalahan kalau apa? Kalau mereka kuris. Kewalahan kuris jenggotnya, dosa juga dia dapat. Sedangkan yang melihara jenggot, dia nggak pernah lelah dan letih. Dia biarkan, paling disisir atau dikasih minyak, ya, parfum atau semisalnya untuk merawat. Selebihnya apa yang dia dapatkan? Karena ini mengikuti petunjuk Nabi SAW. Perhatikan ayatnya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dalam kondisi kita tidur, dalam keadaan kita jenggotan, tidur pun bisa bernilai pahala dan bisa diampuni dosa-dosa kita. Ini nilai plusnya ketimbang yang capek-capek beli siletnya, ya kan? Beli siletnya sekali pakai habis uang. Cukup untuk yang lain lah siletnya, jangan untuk jenggotnya. Di samping Anda berdosa karena menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ada yang beralasan, kalau jenggotnya bagus saya pelihara, kalau enggak, ya memang seperti itu penciptaannya. Allah menciptakan jenggot Anda seperti itu, sesuai dengan tampangnya seperti itu. Tidak bisa dibuat-buat. Kecuali jenggot palsu yang bisa dibuat. Ini di antara keutamaan kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa-dosa kita terampuni tanpa kita lelah dan letih. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Di dalam suratul Maidah ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, siapa di antara kalian yang kembali dari agama Islam menuju kekufuran. Ancaman bagi orang-orang yang beriman, Allah mengancam. Man yartadda minkum, siapa yang murtad di antara kalian setelah mengenal Islam, andini, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan datangkan suatu kaum sebagai penggantinya, yang mana kaum tersebut Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua penduduk bumi ini kafir, murtad,
itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya, keagungannya. Bahkan Allah katakan Allah akan datangkan suatu kaum sebagai penggantinya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kufur di muka bumi ini, Allah akan gantikan dengan kaum yang Allah cinta pada mereka, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang yang mencintai Allah, tentunya tadi mereka berpegang teguh dengan akidah yang hak ini, akidah Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama ini. Tidak berpaling kepada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ini syaratnya. Baru Allah akan cinta kepada mereka. Artinya syarat utama untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah, cinta Allah kepada kita adalah kita benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ketaatan yang paling besar, yang paling agung dari seorang hamba kepada Allah adalah mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak, syarat utama untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, sekalipun mereka ingin mendapatkan kecintaan Allah, rububiyahnya, dalam asma wa sifatnya, baru kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita berbuat baik kepada manusia, kita buat ini, buat itu, tapi kita dalam masalah tauhid rapuh, hancur. Atau bukan sekedar kita hanya mentaati orang tua kita. Benar, di antara sebab mendatangkan kecintaan Allah kepada kita adalah kita berbakti kepada orang tua. Tapi ada orang yang berbakti kepada orang tua, Masya Allah, dia melayani orang tuanya, tapi apa? Dia tidak mengenal ibadah, dia melakukan kesyirikan. Lalu tak Allah yang bagaimana mereka dapatkan kalau seperti itu? Justru syarat dan sebab utama untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, kita taat dan ibadahi Allah Azza wa Jalla. Itu syarat utama, syarat mutlak. Kemudian di antara yang lainnya, perkara yang lain yang bisa membuat Allah cinta kepada kita, adillatin 'alal mu'minin. Selain kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, adillatin 'alal mu'minin. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang beriman itu adalah berlemah lembut, berkasih sayang terhadap sesama mukmin. Berlemah lembut mereka, berkasih sayang mereka. Di antara bentuk kasih sayang sesama mukmin, ayyuhal ikhwah, bukan sekadar kita memberi dan menerima, bukan sekadar kita saling berkunjung saja, bukan sekadar tegur sapa saja. Kasih sayang terhadap orang-orang beriman, kasih sayang sesama mukmin, sesama muslim, yang paling utama dan paling pokok yang harus diperhatikan oleh setiap manusia adalah mengajak mereka kepada jalan Allah. Maka orang-orang yang berdakwah, mengajak kepada jalan Allah, mengembalikan umat dari kesyirikan kepada tauhid, ini adalah orang-orang yang paling besar kasih sayangnya terhadap sesama. Sekalipun pada akhirnya
Kebanyakan orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah, kepada tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengembalikan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru yang dianggap intoleran. Padahal hakikatnya orang-orang yang mengajak kembali kepada jalan Allah, mengajak kembali kepada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling besar kasih sayang kepada sesama mukmin, sesama muslim. Adillatin 'alal mu'minin. Bukan bentuk kasih sayang kita biarkan saudara-saudara kita terjerumus dalam kesyirikan. Bukan bentuk kasih sayang sesama mukmin, sesama muslim kalau kita biarkan saudara-saudara kita hanyut dalam kebid'ahan mereka. Perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru itu bentuk tidak cinta dan kasihnya kita kepada mereka. Kalau kita sayang kepada mereka, selamatkan, dakwahi mereka, ajak mereka kepada jalan Allah, ajak mereka untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW. Inilah bentuk kasih sayang yang sebenarnya, walaupun dianggap ini sebagai bentuk intoleran dari sebagian kaum mukminin dan kaum muslimin. Dan kita bersabar, karena demikianlah orang-orang yang jahil itu, yang tidak tahu, pasti akan memusuhi yang dia tidak tahu tersebut. Adillatin 'alal mu'minin. Ini untuk syarat yang harus kita penuhi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Berkasih sayang kepada sesama mukmin. Sekali lagi, kasih sayang yang besar itu nampak dari kita senang kepada saudara kita, senang untuk saudara kita, apa-apa yang kita senangi untuk dia. Kita senang berada di atas petunjuk, di atas sunnah, di atas Al-Quran. Kita juga harus merasa senang saudara kita berada di atas di mana kita berada di atasnya. Ya. Jadi bukan bentuk kasih sayang, biarkan saudaranya mau melakukan bid'ah, mau ini mau itu, yang penting terus kita bersatu, sekalipun kita berselisih dalam masalah akidah, ini akidah yang rusak. Ini bukan bentuk kasih sayang. Ini justru bentuk membinasakan dan membiarkan saudara kita dalam kebinasaan. Syarat yang berikutnya di antara hal yang harus kita wujudkan kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, Allah katakan a'izzatin 'alal kafirin. Keras terhadap orang-orang kafir. Keras sikap kita terhadap mereka. Tidak boleh namanya toleransi yang kebablasan. Toleransi yang dibenarkan dalam Islam itu, biarkan mereka beribadah dengan cara mereka, tanpa kita mengganggu ketika mereka beribadah. Ini toleransi. Biar mereka sesuai dengan keyakinannya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mendakwahi mereka. Boleh didakwahi. Bukan toleransi itu ikut beribadah dengan mereka, merayakan hari-hari perayaan mereka. Itu bukan toleransi. Ini bentuk mengagungkan apa yang mereka yakini, dan ini bisa membawa kita kepada kekufuran. Apalagi sampai masuk ke tempat-tempat ibadah mereka sebagai bentuk toleransi. Bahkan ada yang selawatan, ada yang baca Al-Quran. Ini penghinaan terhadap agama mereka sendiri, sekalipun itu dilakukan oleh tokoh, kiai, tuan guru, syekh. Itu orang-orang yang keliru dan menyimpang. Justru kita harus keras terhadap mereka. Termasuk dalam masalah akidah, kita harus punya prinsip. Bukan keras itu kita bunuh siapa saja orang kafir yang kita temui, bukan. Ini sikap, ini syarat, ini sebab untuk mendapatkan cinta Subhanahu wa ta'ala. Bukan balik orang kafir dibiarkan, dijaga, dibantu, orang Islam yang berdakwah musuh dibubarkan. Ini intoleransi sebenarnya. Ini bukan toleransi. Dan orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka bertobat dan mau memenuhi syaratnya, berkasih sayang sesama mukmin.
terhadap. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada lanjutan ayatnya, kalau ingin kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, apa saja syaratnya? Yang lain di antaranya adalah yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah wa la yakhafuna laumata laim. Tidak mereka peduli dan hina cacian. Mereka terus berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka mencela, biarkan mereka mencaci maki, dan mereka menghina. Kita sudah berdiri di atas yang hak, kita harus berdiri dengan kokoh. Tidak usah diperdulikan. Karena demikian kebenaran itu pasti akan ada yang memusuhinya. Sudah menjadi sunnatullah bahwasanya yang hak itu pasti dimusuhi sampai akhir zaman, sampai hari kiamat tegak. Tidak ada yang namanya al-haq itu akan berjalan mulus. Ada saja orang-orang yang akan memusuhinya, orang-orang yang akan menghina, mencela, mencaci maki. Kewajiban kita terus berjuang. Jangan kita kendor menyurutkan semangat kita untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan yang hak karena hinaan, celaan, caci makian dan seterusnya. Justru kita harus bersabar dan tetap tegar di atasnya, karena dengan demikian Allah akan mencintai kita. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-386 disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku akan umumkan kepadanya peperangan. Orang-orang yang memusuhi wali Allah Azza wa Jalla, wali Allah ya, bukan wali majdub, majnun, wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang wajib. Ini yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah apa? Dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal-amal yang Allah wajibkan atasnya, seperti sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib. Berapa haji wajib? Satu kali, yang dikenal dengan haji Islam, dikenal dengan haji Islam. Selebihnya adalah sunnah ya, demikian juga umrah wajib sekali dalam seumur hidup ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa seorang hamba, senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Dengan kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka itu merupakan syarat agar kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lakukan amal sunnah. Ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada haji sunnah, ada zakat atau sedekah sunnah.
Ada kurban sunnah. Ada kurban sunnah? Hah? Tidak ada kurban sunnah? Ya ikhwan, baru dibahas masalah kurban kemarin. Kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama, kurban hukumnya apa? Hah? Yang paling kuat apa? Sunnah muakkadah, berarti sunnah. Tapi kalau kita melirik pada hadis Nabi SAW, bagi yang punya kemampuan, dia wajib. Selebihnya, nafilah bagi dia. Dan amalan-amalan sunnah yang lainnya, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga dengan itu Allah akan mencintainya. Allah katakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai sang hamba, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia dengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia bisa melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangan yang dengannya dia bisa meraba dan memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kaki yang dengannya dia bisa berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu. Jika dia meminta kepadaku, aku akan berikannya. Wala in ista'adani la'uidannah. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Lihat, kalau kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, lihat, Allah katakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia bisa mendengar. Bukan Allah menyatu dengan kita seperti pemahaman wahdatul wujud. Orang-orang menganggap Allah itu menyatu dengan makhluk. Kalau sudah seorang itu mencapai makom tertentu dalam akidah sufiyah, kalau sudah sampai pada makom tertentu, maka tidak ada bedanya antara yang menyembah dan yang disembah. Ini akidah kufur, akidah kufur, termasuk yang membagi keyakinan, keimanan itu. Ini menjadi ada hakikat, ma'rifah, mahabbah. Ini pembagian yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Ini pembagian yang muncul dari orang-orang yang berdasarkan hawa nafsu mereka. Allah menjadi pendengaran, artinya Allah akan jaga pendengarannya, sehingga dia bisa mendengar dengan pendengaran itu, mendengar hal-hal yang baik. Allah jaga pendengarannya dari mendengarkan hal-hal yang buruk, seperti mendengarkan perkara-perkara yang haram, nyanyian, musik, mendengarkan orang-orang yang berbicara keburukan, ghibah dan semisalnya. Dijaga telinganya Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Matanya yang dengannya dia bisa melihat. Allah akan menjaga penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Dijaga dari melihat hal-hal yang buruk, yang rusak, yang dapat merusak hatinya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangan yang dengan dia bisa memegang dan meraba, sehingga dia tidak akan meraba hal-hal yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, memegang sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia benci mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Dijaga tangan ini Allah Subhanahu wa taala. Dijaga tangan ini dari melakukan kemungkaran. Entah memukul orang tanpa hak, membunuh orang, atau melakukan kerusakan-kerusakan yang dapat menimbulkan mafsadah bagi manusia, bagi binatang, bagi alam.
Termasuk Allah jaga nanti enggak babat hutan sembarangan, dijaga tangannya. Enggak sembarangan babat hutan yang merusak alam, merusak habitat untuk kepentingan pribadi dan memuaskan nafsu pribadi. Dijaga tangannya. Warijlahu allati yamshi biha, Allah jaga kakinya yang dengannya dia bisa melangkah. Dijaga kakinya untuk tidak dilangkahkan kepada perkara-perkara yang murkai Allah Azza wa Jalla. Ini diantara akibat kita melakukan ketaatan atau perkara-perkara sunnah yang dengannya Allah mencintai kita. Allah jaga langkah kaki kita sehingga kita tidak mudah untuk melangkah kepada kemaksiatan. Justru Allah permudah langkah kaki kita ini menuju perkara-perkara yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Allah akan jaga. Dan ini tidak sembarangan orang mendapatkan demikian, kecuali orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Antara konser musik dengan kajian, kalau tidak dijaga sama Allah Azza wa Jalla, kakinya akan dilangkahkan kepada tempat konser musik. Tapi ada orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, kakinya Allah mudahkan, takkan hatinya sehingga kakinya itu bisa melangkah menuju majelis ilmu. Wa in sa'alani a'taituhu, jika dia minta kepadaku pasti aku berikan, kata Allah. Kalau kita sudah dicintai Allah, apapun yang kita minta Allah berikan. Tidak ada yang mustahil. Kita minta apa saja. Syaratnya tadi, lakukan perkara yang dengannya Allah cinta kepada kita. Di antaranya ibadah-ibadah sunnah. Jangan remehkan ibadah sunnah ini. Antum menjaga sholat sunnah, puasa sunnah, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan memudahkan bagi kita ketika kita meminta sesuatu kepadanya. Kita minta apa saja, Allah akan berikan. Antum meminta istana sekalipun Allah berikan. Artinya Allah akan mudahkan jalan untuk mendapatkan istana tersebut. Adzan.
dalilkan bahwasanya kalau kita melakukan hal dapat mendatangkan Allah kepada kita, apabila minta sesuatu kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita ingin dipermudah urusan kita agar dikabulkan apa yang menjadi permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, maka lakukan hal-hal yang dengannya Allah akan cinta kepada kita. Wala in ista'adani la'uidzannah. Jika mereka atau jika orang ini, orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadapi masalah-masalah atau kondisi-kondisi tertentu yang dia butuh jalan keluar darinya, kemudian minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan berikan perlindungan. La'uidzanna, sungguh-sungguh aku akan berikan perlindungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan hadis ini. Hadis yang kedua juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Idza habballahu ta'ala al-'abda," jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril. Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan, dan berkata kepadanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mencintai fulan, fa ahbibhu, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril, akhirnya Jibril pun mencintai orang tersebut. Fa yunadi ahlis sama, kemudian Jibril menyeru ke seluruh penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, diumumkan. Fa yuhibbuhu fa ahibbu, maka cintailah mereka, cintailah orang ini. Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit dan memerintahkan kepada mereka untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhibbuhu ahlus sama, kemudian seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Tsumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh, kemudian kecintaan itu juga akan diletakkan di dalam hati seluruh penduduk bumi. Makanya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, enggak usah kita risaukan kita dibenci oleh manusia. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana berupaya mendapatkan cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan seru kepada Jibril untuk mencintai kita. Jibril akan mengumumkan pada seluruh penduduk langit untuk mencintai kita. Setelah seluruh penduduk langit mencintai kita, kecintaan itu akan diletakkan ke dalam seluruh hati makhluk yang ada di muka bumi ini. Sampai orang yang benci kepada kita akan cinta kepada kita. Makanya kalau kita ingin dicintai manusia, raihlah cinta Allah. Niscaya Allah akan cinta kepada kita, dan Allah akan membuat hati kita atau hati manusia mencintai kita, sampai hati orang-orang yang benci kepada kita sekalipun. Dan ini banyak terjadi. Di dalam satu riwayat, riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, innallaha ta'ala idza habba 'abdan da'a Jibril, sesungguhnya Allah apabila mencintai orang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Allah yuhibbu lana ahbibuhu, kalau Allah berkata kepada Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Fayuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Tsumma di fisa, kemudian Jibril menyeru di hadapan seluruh penduduk langit. Fayaqul, berkata Allah yuhibbu fulan fahibbu, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardh, kemudian kecintaan itu akan diletakkan ke dalam hati seluruh penduduk. Idza abghadha 'an da'a Jibril faqul, dan bila Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan berfirman, inni ubghidu fulan abghidhu, sungguhnya membenci fulan, maka bencilah dia. Ya. Lihat, ada orang-orang yang Allah benci.
Ada orang-orang yang Allah benci. Apalagi kalau orang itu melakukan perkara yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Termasuk terjatuh dalam perkara yang makruh. Makruh ini isim maf'ul, artinya sesuatu yang dibenci, menjadi objek yang dibenci. Ini sering kita ulang. Rokok, oke lah, kita tidak katakan itu haram, dibenci. Anda melakukan perkara yang benci. Yang membencinya siapa? Allah. Allah yang membenci kita. Kita melakukan perkara yang dibenci Allah. Apakah kita tidak benci? Dan senang gak kalau ada orang yang mengungkapkan kepada kita, aku benci kamu? Bayangkan kalau merokok samping istri antum. Setiap isap ngisap, istrinya bilang, aku benci kamu. Isap lagi, aku benci kamu. Berapa puluh kali isapan satu batang? Berapa kali? Ya, nggak mungkin 2 kali, nggak mungkin 3 kali. Setiap kita melakukan itu, Allah benci. Apa nggak takut kita nanti? Allah akan mengumumkan dan memberitahu kepada Jibril bahwasanya Allah membenci kita dengan sebab perbuatan itu atau perbuatan lainnya. Allah benci. Kemudian Jibril pun diperintahkan untuk membenci. Fayubghiduhu Jibril. Jibril benci kepada orang tersebut yang dibenci Allah. Tsumma yunadi fi ahli sama, kemudian Jibril menyeru di hadapan seluruh penduduk langit, innallaha yubghidu fulan abghidhu. Punya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Tsumma tud'u lahul baghdha'u fil ardh. Kemudian Allah akan masukkan, Allah akan letakkan rasa benci kepada orang ini ke dalam hati seluruh makhluk. Kalau Allah sudah mengumumkan kalau Allah benci kepada seseorang, ini sangat berbahaya. Hadis yang lain, hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Bahwasanya Rasulullah mengutus seorang untuk memimpin pasukan kecil, sariyah. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Dia senantiasa mengimami, membaca ayat, mengimami sahabat-sahabatnya ketika salat. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Setiap dia baca ayat selalu nanti ditutup dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang balik kepada disampaikan perkara tersebut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimami selalu tutup ayatnya dengan qul huwallahu ahad. Allah tanya, kata kepada yang mengadukan perkara tersebut, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepada orang itu, pada sahabat tadi, atas dasar apa dia melakukan hal tersebut. Artinya selalu menutup ayat dengan membaca qul huwallahu ahad. Fasa'aluhu, mereka pun bertanya, lalu berkata, li'annaha sifatur rahman,
Karena di dalam suratul Ikhlas itu adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad, satu. Sifat Allah itu Maha Esa. As-Samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Di sifat yang mulia. Allah tidak butuh terhadap pasangan sebagaimana manusia butuh kepada pasangan, makhluk butuh kepada pasangan. Lam yakun kufuwan Lianna sifatul Rahman, karena di dalam surah Ikhlas adalah sifat-sifat Azza wa Jalla. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, maka aku senang, aku cinta, aku mau, suka untuk membaca, selalu membaca qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, kepada orang-orang yang bertanya tadi atau mengadu tadi, akhbiru annallaha ta'ala yuhibbu, sampaikan kepada orang ini bahwasanya Allah mencintainya. Luar biasa. Karena kecintaan dia untuk mengagungkan sifat-sifat Allah, dia membaca suratul Ikhlas, menutup ayat-ayat yang dia baca setelah Al-Fatihah dengan suratul Ikhlas. Karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencintainya. Nabi mengabarkan, beritahukan orang itu bahwasanya Allah mencintainya. Karena kalau seorang sudah mencintai sesuatu, dia akan terus menyebutnya, mengingatnya. Maka sahabat ini, sahabat yang mulia ini, begitu cinta dia kepada Allah sehingga dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat Al-Qur'an yang di situ diterangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian sifat manusia, kalau sudah senang pada sesuatu, dia akan selalu menyebut-nyebutnya. Kalau antum menyebut nama seorang, ya, itu menunjukkan antum cinta kepada dia. Atau sebaliknya, ya. Tapi kalau jangan bilang cinta kalau yang dibahas di majelis ghibah, ya, selalu disebut-sebut, tujuannya untuk gibahi, itu bukan cinta. Jangan sampai beralasan ini karena cinta tapi digibahin. Ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bab at-tahdhir min idha'is salihin wal du'afa wal masakin, ya, tentang peringatan keras dari menyakiti orang-orang saleh, menyakiti orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Ancaman yang keras dari Allah, dari Nabi SAW. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hada sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.